Gak tahu gimana saya sama Oma ada di pinggir Ka'bah, bener-bener di dinding Ka'bah yang menuju Hajar Aswad itu. Jadi merayap di tepian itu, tiba-tiba udah suasana, udah hampir kayak sebenarnya kayak udah aduh kayak susah nafas gitu kan karena kegencet gitu. Nah tapi Oma Ica kayaknya nggak kuat, Ica bilang gitu. Sempat zikirnya berubah jadi la ilaha illallah gitu ya. Pikir kalau nafasnya berhenti lagi ngucap itu gitu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Dan pada malam hari ini saya pertama-tama ingin menanyakan dulu kabarnya Bu Dokter Ica. Bagaimana kabarnya Bu Dokter selama ini yang habis pulang umroh ya? Ya, aduh, Masya Allah. Bisa mendapat kesempatan umroh ya. Iya. Bagaimana kabarnya Dokter Ica? Dan pertanyaan dari saya mungkin ya langsung aja ya, kan Ibu habis melakukan perjalanan umroh. Bisa nggak Ibu sharing nih ada pengalaman spiritual apa gitu selama ada di suci gitu Bu Dokter. Silakan Bu Dokter. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillah sehat gitu ya. Alhamdulillah bisa ketemu Bu Sivana lagi ya setelah sekian Iya. lama juga. Semoga nggak Alhamdulillah bosan-bosan ya Bu Dokter. juga online iya. Dan salam kenal juga Bu Leni. Alhamdulillah Salam malam ini kenal. dimudahkan untuk ketemuan gitu ya secara virtual walaupun kalau boleh cerita sedikit perjalanan umroh pastinya ya seperti kebanyakan yang lain juga banyak sekali gitu ya pengalaman spiritualnya, tapi mungkin ada beberapa mungkin yang bisa saya share malam ini gitu ya. Yang pertama itu sebenarnya nggak ngira gitu kemarin bulan September ya 22 sampai 30 September itu alhamdulillah diberangkatkan umroh oleh bos saya di kantor gitu. Setelah sebelumnya tuh sebenarnya bulan akhir Januari itu sebenarnya mau berangkat gitu. Tinggal tanggal 27 ya berangkat. H-1 tanggal 26-nya itu pas kasus Omikron lagi tinggi, jadi nggak diizinkan berangkat gitu kan. Sempat ya pastinya sedih gitu ya, udah tinggal istilahnya resleting koper berangkat besok, tapi nggak jadi berangkat gitu. Tapi alhamdulillahnya di situ kayak sama Allah nggak dibikin kecewa sama manusia gitu, tapi kayak berpikirnya bahwa oh ya mungkin memang Allah mau saya lebih memantaskan diri dulu gitu ya mungkin gitu. Jadi waktu itu ya udah deh saya belajar lagi, saya banyak istighfar lagi, banyak sholat tawat lagi gitu ya. Kan nggak sembarangan juga yang bisa berangkat gitu kan ya. Saya taunya dan bukan apa dibilang bukan Allah mau yang orang yang mampu yang dipanggil itu ya, tapi Allah akan memampukan yang dipanggil seperti itu. Nah saya sejak waktu itu karena sebenarnya itu kan juga dibayarin tuh yang bulan Januari, sempat aduh nggak enak sama yang bayarin karena hangus ya, H-1 udah nggak bisa dipindah tangankan, di refund udah nggak bisa gitu, sempat nggak enak, sungkan gitu, dan udah berpikirnya udahlah pasti aku harus nabung sendiri untuk berangkat umroh maupun haji gitu ya, nggak bisa mengandalkan atau mengandalkan manusia gitu kan. Ya udah gitu, udah mikirnya seperti itu sambil terus belajar. Alhamdulillah gitu ya, nggak pernah ngira gitu bos di kantor tuh baru ganti gitu ya, baru tahu juga saya perjalanan apa saya dapat hidayah kembali ke Islam gitu, dan ternyata diberangkatkan gitu kan oleh bahkan ibunya beliau gitu sebenarnya gitu. Jadi itu yang pertama saja dari diberangkatkannya itu udah alhamdulillah banget, itu benar-benar di luar dugaan. Nah sampai di sana gitu ya, itu sebenarnya udah langsung ujian gitu, datang itu padahal udah senang, datang pas hari Jumat gitu kan, terus sebelum subuh gitu, dikira tuh wah ini udah pas banget gitu, ternyata ya saya kira hari Jumat itu ramainya pas nanti sholat Jumat aja siang-siang gitu, ternyata dari sebelum subuh tuh udah padet banget, sampai-sampai rombongan kami tuh sebenarnya awalnya tuh nggak boleh turun ke bawah ke dekat Ka'bah itu karena udah terlalu full, udah ditutup gitu kan. Sempat kita yang dari semangat banget, tiba-tiba kan langsung sedih gitu ya. Udah harapannya pertama kali menginjakkan kaki di
sana gitu kan pengen lihat Ka'bah dari dekat gitu ya, pengen megang Ka'bah. Alhamdulillah udah bisa pegang Ka'bah dan sebagainya. Kalau mungkin Januari kemarin mungkin malah masih dibatasi gitu ya. Udah sempat sedih sambil kita astagfirullahaladzim, istighfar gitu kan ya. Ya Allah mudahkan ya Allah, tiba-tiba lagi jalan menuju kayak tadinya tempat yang diarahkan untuk nggak bisa sholatnya di atas aja nggak bisa ke bawah, tiba-tiba ada salah satu askarnya itu ya itu bukain pembatas gitu, boleh mengizinkan kita turun ke bawah. Itu alhamdulillah sambil nangis gitu kan. Terus itu pertama gitu ya. Kedua juga masya Allah gitu ya, pertama kali lihat Ka'bah itu juga saya langsung syahadat lagi di depan Ka'bah gitu ya. Terus banyak hal ya, antara lain kan juga yang biasa kita sholat itu arah mata tuh ke tempat sujud gitu. Ini alhamdulillah bisa lihat Ka'bah langsung gitu kan, yang arah kiblat kita gitu. Terus juga waktu pertama kali tawaf itu ngelihat Hajar Aswad kan susah banget gitu ya. Kayaknya ngelihat silvernya aja ngintip dari jauh tuh udah alhamdulillah bisa lihat gitu ya. Gitu. Nggak kepikiran untuk bisa mencium gitu, karena di situ selalu ramai, selalu penuh dengan mau laki-laki mau perempuan gitu ya, tapi dengan badan yang jauh lebih besar dari kita gitu ya, sampai kayaknya sih sulit gitu, tapi alhamdulillah ya dengan cara Allah gitu. Kebetulan teman kamar saya tuh oma-oma ya sebenarnya gitu ya, saya dampingin beliau terus sama ibadah gitu-gitu, termasuk waktu mau ke Hajar Aswad gitu. Sebenarnya saya yang khawatir dengan kondisi beliau kan, udah oma ntar aja, saya bolak-balik mau tarik beliau, tapi masya Allah beliau tekadnya bulat sekali gitu, nggak bergeming ditarik, ntar aja oma, bahaya oma, saya bilang gitu-gitu, sunnah kan oma ini gitu-gitu, tapi beliau nggak bergeming, tetap di pinggir situ terus ya. Terus sampai akhirnya nggak tahu gimana, tadinya awalnya kejepit ya depan belakang dengan laki-laki badan besar-besar gitu ya, tiba-tiba nggak tahu gimana saya sama oma ada di pinggir Ka'bah, bener-bener di dinding Ka'bah yang menuju Hajar Aswad itu. Jadi merayap di tepian itu, tiba-tiba udah suasana, udah hampir kayak sebenarnya kayak udah kayak susah nafas gitu kan karena kegencet gitu. Nah tapi oma Ica kayaknya nggak kuat, Ica bilang gitu. Sempat zikirnya berubah jadi la ilaha illallah gitu ya. Pikir kalau nafasnya berhenti lagi ngucap itu gitu. Tapi alhamdulillah nggak tahu gimana sudah di depan Hajar Aswad gitu. Nah karena kaki ketekuk-tekuk tuh mau coba cium gitu ya, lompat sedikit gitu, nggak nyampe sekali. Kedua kali lompat lagi, nggak nyampe lagi, sampai dalam hati tuh ya Allah dosaku kayak apa ya sampai nggak boleh cium, udah di depannya masih nggak boleh cium gitu. Sampai akhirnya yang ketiga kalinya nggak tahu gimana langsung blup aja masuk ke dalam Hajar Aswad. Itu sih yang pengalaman paling berkesan gitu ya. Terus juga waktu di Raudah yang katanya cepet-cepet, waktunya tuh sempit banget gitu ya, itu alhamdulillah dimudahkan bisa sholat 12 rakaat malah sholat sunahnya, terus plus sholat duha juga di dalamnya gitu dengan tenang gitu, masya Allah. Dan itu terakhir saya tadinya berpikir lagi ngobrol sama oma alhamdulillah ya kita bisa lakuin semua yang sunnah itu, yang wajib gitu ya, alhamdulillah dikasih bonus cium Hajar Aswad. Saya kira waktu itu saya udah menunaikan ngejos mungkin gitu ya gitu, tapi ternyata Allah kasih pesan melalui orang sebelah saya gitu, orang dari Medan, orang Indonesia, sudah lebih tua lagi dari oma bahkan. Itu saya tanya, ibu hari keberapa? Saya hari pertama di sini karena sebelumnya ke Madinah dulu. Ibu udah ngapain aja? Saya sudah cium Hajar Aswad 4 kali. Masya Allah, saya kira saya sekali aja udah luar biasa gitu ya, mujizat banget gitu. Ternyata baru datang sudah 4 kali cium Hajar Aswad. Terus saya bilang, ibu tinggal di mana? Di hotel mana? Enggak, saya itikaf di masjid. Seperti itu, Masya Allah gitu ya. Saya pikir udah oma alhamdulillah ya kita sholat di masjid terus gitu ya. Ternyata ada yang lebih luar biasa lagi, bahkan beliau nggak pulang. Saya tanya nggak lapar saya gitu, beliau bilang enggak, minum air zam-zam. Terus alhamdulillah banyak yang ngasih makanan juga. Jadi itu kayak memberi pesan pada saya gitu ya, nggak boleh puas gitu ya. Kenapa saya jadi tahu kenapa ya umat muslim selalu terpanggil untuk kembali lagi, kangen lagi itu, karena kayaknya
ibadah kita tuh kayak masih kurang terus gitu ya, walaupun kayaknya udah di sana pikirannya ibadah aja, tapi ternyata Allah mau kita selalu meningkatkan terus ya kualitas ibadah kita. Mungkin itu yang bisa di-share, kalau enggak nanti panjang nih Bu Simana. Kak Tere nggak kebagian. Iya, nanti dilanjut lagi untuk Dokter Ica tuh di continue. Sekarang ke Ukti Tere dulu nih.